Anies siap maju Pilpres 2024, waspada pendukungnya ingin rebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah. Seandainya Anies itu berhasil dicapreskan, itu pasti akan Pilpres 2024 itu pasti akan kembali pertebaran jualan ayat dan mayat, dan mungkin lebih keras lah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap untuk maju sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Anies pun merasa percaya diri karena sejumlah survei menempatkan dirinya di posisi teratas. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara, pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum pengasong khilafah yang saat ini berada di garis terdepan pendukung Anies Baswedan nampaknya sedang bersorak ria atas pernyataan kuda tunggangannya Anies Baswedan yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Anies tentu membuka jalan bagi mereka para pengasong khilafah yang sangat berambisi menegakkan khilafah di bumi Nusantara. Kita tahu mereka semua para pengasong khilafah memang berada dalam barisan Anies Baswedan. Meskipun saat ini mereka sekuat tenaga membersihkan namanya dari itu semua. Kenyataannya jejak digital mereka dahulu tidak pernah bisa dihapuskan oleh mereka. Salah satunya adalah si pentolan ormas terlarang HTI Djapar Eka Jaya. Dialah yang hampir membuat kerusuhan di depan gedung KPK saat Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia juga yang meminta bendera HTI dicopot dalam acara deklarasi Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh para kaum radikalis hingga mantan napi teroris. Sekuat apapun dia sekarang mencoba menghapus itu semua, namun jejak-jejak digitalnya pun akhirnya terbongkar juga. Seperti berita yang pernah beredar sebelumnya, bahwa relawan Anies ingin rebut kekuasaan dan usir anti khilafah dari Indonesia. Ternyata berita tersebut berasal dari sebuah video Djapar Eka Jaya yang berceramah di hadapan simpatisan ormas terlarang pada tahun 2018. Memang isi dalam video tersebut tidak seperti berita yang beredar, yang memberikan judul relawan Anies ingin usir anti khilafah dari Indonesia. Namun pada intinya relawan Anies tersebut memang ingin memerangi siapapun yang tidak setuju dengan sistem khilafah yang dia perjuangkan di Indonesia. Kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara? Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Bagaimana pertengkaran yang luar biasa yang mengatasnamakan agama, yang akan saling mengkafirkan, saling memunafikkan, saling menyesatkan. Mungkin akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan, yang berpotensi juga menjadi mengulang peristiwa atau kekonyolan atau kebodohan rakyat di semenanjung Arabia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah. Pernyataan Djapar Eka Jaya yang saat ini berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan ini, secara tidak langsung jelas dia ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang tidak setuju dengan sistem khilafah ditegakkan di negara kita. Maka tidak salah jika berita yang beredar beberapa waktu lalu mengatakan pendukung Anies Baswedan ingin merebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah dari Indonesia. Karena memang perjuangan mereka menegakkan khilafah, terang-terangan mereka lakukan di bumi Nusantara. Kita bangsa Indonesia harus membuka mata kita lebar-lebar bahwa di belakang Anies Baswedan memang dipenuhi manusia-manusia busuk penunggang agama yang ingin menghancurkan negara kita demi menegakkan ideologi khilafah versi mereka. Jika kita sudah mengetahui niat busuk mereka, maka layakkah Anies Baswedan menjadi pemimpin di negara kita, yang sudah jelas dia hanya menjadi kuda tunggangan kaum pengasong khilafah untuk menghancurkan negeri kita. Djapar Eka Jaya jelas telah mengatakan ingin merebut kekuasaan, mengatakan khilafah harus tegak di Indonesia, mengatakan yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jelas mereka ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang berjuang mempertahankan negara kita.
Maka siapkah kita nanti bangsa pribumi Nusantara akan diperangi dan diusir dari kampung halaman kita oleh mereka kaum pengasong khilafah. Jika nantinya mereka berhasil mengantarkan kuda tunggangannya berkuasa, waspadalah bangsa Indonesia, lawan gerakan mereka, tenggelamkan partai yang mengusungnya. Jangan biarkan kita kalah dengan bangsa pendatang yang ingin menguasai tanah warisan leluhur kita.